Nusantara memiliki budaya dan adat istiadat yang amat beragam. Salah satunya adalah keyakinan Bonokling yang dianut warga sekitar Banyumas dan Cilacap, Jawa Tengah. Keyakinan ini sudah ada sejak beberapa ratusan tahun silam dan hingga kini tetap lestari dianut para pengikutnya. Penganut Islam Kejawen dari berbagai wilayah di Kabupaten Banyumas dan Cilacap, Jawa Tengah mengikuti ritual unggahan di makam Bonokling, Desa Pekuncen, Kecamatan Jatilawang, Banyumas. Ritual unggahan atau sadran merupakan tradisi yang digelar setiap Jumat terakhir pada bulan Ruah guna menyambut datangnya Ramadan. Dalam tradisi tersebut, para penganut kejawen wajib mengenakan pakaian adat Jawa, seperti kaum wanita hanya memakai kemben atau kain jarit dengan selendang berwarna putih, sedangkan kaum pria harus memakai kain jarit serta mengenakan iket atau ikat kepala. Prosesi dalam tradisi unggah-unggahan ini berlangsung selama 3 hari dan melibatkan ribuan anak putu atau anak cucu Bonokling. Kebersamaan dalam kekerabatan masyarakat adat Bonokling terus membudaya hingga sekarang. Masyarakat adat Bonokling memiliki beragam tradisi yang tak lekang oleh zaman. Salah satunya unggah-unggahan. Juru bicara tetua adat komunitas Bonokling, Sumitro, menjelaskan, kunci dari pelestarian tradisi yakni generasi tua masyarakat adat Bonokling menularkan tradisi kepada anak cucu mereka. Tapi untuk mengikuti tradisi, generasi penerus harus melakukannya atas keinginannya sendiri. Menurutnya, meskipun masyarakat adat Bonokling telah tersebar di mana-mana, tetapi dalam setiap ritual tradisi terutama unggah-unggahan digunakan sebagai ajang pertemuan dan interaksi masyarakat adat Bonokling. Untuk melaksanakan ritual unggahan, biasanya anak cucu yang berasal dari Kabupaten Cilacap mulai berdatangan dengan laku lampah atau berjalan kaki puluhan kilometer. Mereka datang dengan membawa berbagai kebutuhan pokok. Saat memasuki perbatasan Kabupaten Cilacap dan Banyumas, semua hasil bumi yang dipikul kaum lelaki diserahkan kepada para bedogol atau pembantu juru kunci atau pemimpin kelompok dalam Bonokling. Setelah itu, para anak putu dari Desa Pekuncen akan mengambil alih pikulan tersebut dan membawanya sambil berjalan kaki menuju rumah adat sebagai tempat prosesi unggahan. Setelah itu, para masyarakat adat Bonokling akan istirahat di rumah warga. Ada juga yang istirahat di komplek makam Bonokling, yaitu di Balembangun. Sebelum acara ritual unggah-unggahan dimulai, akan dilakukan dengan menyembelih kambing dan memasak bersama. Yang menarik, saat memasak, semuanya dilakukan oleh kaum lelaki. Selain itu, seluruh peralatan makan dan bumbu memasak menggunakan bahan alam seperti daun pisang atau daun jati untuk alas makan bersama. Kearifan lokal menyatu dengan alam tersebut juga dengan mempertahankan pepohonan besar yang berada di area makam. Sebelum masuk ke makam Bonokling, anak putu akan antri berjalan secara rapi. Dalam prosesinya, para perempuan yang terlebih dahulu melakukan ritual ziarah baru diikuti oleh para lelaki, dan dalam seluruh prosesi tersebut semua orang harus menanggalkan alas kaki. Dalam prosesi ziarah, mereka harus melepas alas kaki saat berada di rumah-rumah bedogol maupun di kompleks makam. Artinya tidak lain adalah bagaimana menyatukan diri dengan alam. Di komplek makam itulah secara bergiliran mereka melakukan ritual unggah-unggahan dengan berpakaian adat Jawa kuno. Prosesi itu ditutup dengan makan besar bersama seluruh warga komunitas Bonokling. Tradisi ini memang telah berlangsung ratusan tahun, yang jelas sampai sekarang masih tetap dipertahankan dan dilestarikan.
Prosesi ziarah di dalam makam biasanya membutuhkan waktu selama berjam-jam karena ziarah dilakukan satu persatu. Saat menunggu giliran, mereka biasanya berada di bawah pohon yang rindang. Ada yang sambil duduk bahkan tiduran. Setelah menyelesaikan prosesi ziarah, seluruh anak putu Bonokeling akan makan bersama di kompleks dalam makam. Dan masyarakat adat Bonokeling yang berasal dari Cilacap masih harus menginap semalam lagi. Hingga pada pagi harinya, mereka akan kembali lagi ke rumahnya masing-masing dengan berjalan kaki. Hingga kini, pengikut Bonokeling tercatat lebih dari 5.000 orang yang tersebar di sejumlah kecamatan Cilacap seperti Adipala, Kroya, dan Sidarja. Nah, Pelon Kiai Gunung ini termasuknya itu adalah kaitannya dengan Bonokeling. Karena Bonokeling dulu itu termasuknya di Kiai Gunung itu sebagai sahabatnya. Pada waktu itu karena mengikuti jejaknya para nabi, para wali tentang penyebaran Islam itu loh. Makanya kalau bulan ini termasuknya kaitannya dengan bulan besar, makanya disebut Pelon Besaran. Itu sebenarnya korban itu. Nah, cuman di sini pakainya nama Pelon. Kemudian tanggalnya bukan tanggal 10 tapi pakai hari. Kami Kamis kedua setelah bulan besar. Sehingga tiap tahun itu sudah dilaksanakan seperti ini. Nah, orang-orang yang datang ke sini itu maksudnya kaitannya dengan memberikan kambing atau memberikan sapi. Itu karena ikhlas. Ikhlas dalam artian kepengen aweh ya, karena dari dulu memang bahasanya adalah perlon, padahal di sini sebenarnya korban gitu. Cuman kan bahasa sini disebut bahasa perlon supaya orang itu tidak seperti Islam yang umum itu kan korbannya tanggal 10. Harus ini kan pakai hari Kamis kedua atau ketiga kan. Nanti setelah ini selesai tadi sebagian ada yang perbaikan makam, kemudian nanti ada yang masak di sini, kemudian nanti setelah selesai masak ini labu mulai persiapan, nanti kira-kira sudah selesai persiapan itu kemudian baru kumpul di balai persemuan. Nanti balai persemuan semua orang yang mengasih kambing atau mengasih sapi nanti dikerokan nanti situ, supaya orang yang memberikan kambing itu diberikan kesehatan ke depan, umur panjang dan sebagainya, kan rezeki yang lancar kan seperti itu. Doanya seperti itu. Dan nanti didoakan banyak orang karena di situ di persemuan juga ratusan orang yang ikut mendoakan seperti itu. Seperti itu ceritanya, namanya Pelon Kiai.